data anomali berdasarkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama, mohon untuk bisa dicatat bahwa data anomali atau data yang belum beres, data yang belum valid, tadi saya sampaikan ya, apalagi reliable, valid pun belum. Itu anomalinya cukup tinggi, secara kategorik dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu terkait dengan status pegawai negeri sipil, namun TMT PNS-nya kosong, artinya bisa jadi ini belum diinput ya. Jadi statusnya adalah untuk pegawai negeri sipil, tapi TMT-nya kok nggak ada. Kapan dia terhitung mulai tanggal berapa, gitu kan? Itu 1282. Jadi 1282 secara nasional, nah ini agar segera dicek, kemudian dilakukan proses perbaikan data, tentu dilihat betul terkait dengan dokumen kepegawaiannya. Tidak boleh juga kita lakukan proses perbaikan data secara cepat, tetapi justru yang dimasukkan adalah data yang salah. Itu namanya melakukan 2 kali kesalahan. Nah, 2 kali kesalahan ini bahaya, gitu ya. Kalau salah 3 berarti di Jawa Tengah ya. Salah 3. Berikutnya adalah TMT CPNS dan TMT PNS-nya ini tidak sesuai, bisa jadi juga salah input ya. Jadi TMT CPNS dengan TMT PNS-nya justru TMT CPNS-nya lebih besar, lebih dulu. PNS-nya lebih dulu, baru CPNS-nya. Artinya ada inputting data yang mungkin saja ini salah memasukkan data. Katakan saja CPNS-nya 2006, tetapi PNS-nya ditulisnya 2004. Nah itu kan nggak mungkin, masa PNS dulu baru calon, kan gitu. Karenanya ini juga tidak sesuai, harus segera dilakukan checking. Selanjutnya jabatan fungsional ataupun pelaksana kosong. Ini berarti belum diinput. Apakah yang bersangkutan ini adalah apa jabatan fungsionalnya, misalnya begitu ya. Ini belum diinput. 671 secara nasional ya. Kemudian status CPNS lebih dari 2 tahun. Jadi secara regulatif kita melihat bahwa ada proses-proses yang harus kita perhatikan bahwa pegawai negeri sipil dalam proses penjajakan sebagai calon itu kan 1 tahun. Tetapi mungkin saja proses, kalau dulu namanya prajabatan atau sekarang latsar, pelatihan dasarnya itu terkait juga kapasitas ya, kapasitas diklat kita, tapi tahun ini atau tahun-tahun yang lalu sudah tidak ada lagi, hampir seluruhnya pasti tepat waktu pelatihan dasar untuk calon pegawai negeri sipil itu 1 tahun setelah calon akan mengikuti proses pelatihan dasar dan kemudian ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil melalui proses penetapan atau pelantikan, pengukuhan ya sebagai pegawai negeri sipil. Tetapi di data kita ini harusnya sudah tidak lagi CPNS tapi harusnya sudah PNS, masih tertulis CPNS lebih dari 2 tahun. Tapi angkanya Bapak Ibu sekalian cukup besar, 14.869. Ini angka yang sangat besar. Tolong ini juga dicek. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena begini, orang juga memiliki hak terkait dengan peningkatan kualifikasi misalnya. Pendidikan untuk bisa mengikuti pendidikan atau studi yang lebih lanjut. S1 mau ke S2, itu kan ketentuannya 2 tahun. Kalau 2 tahun kemudian dia masih terinput sebagai CPNS, bisa jadi secara otomatis akan ditolak terkait dengan izin atau tugas belajarnya karena tidak memenuhi syarat kalau kita menggunakan basis data digital yang ada. Ini juga banyak kaitannya dengan yang lain. Dan kami mengingatkan Inspektorat Jenderal nanti dalam rapat koordinasi kepengawasan bulan ini, mungkin minggu depan, perannya sudah menyampaikan akan fokus di beberapa hal soal kepegawaian.
Salah satunya terkait dengan layanan kenaikan pangkat, kemudian izin dan tugas belajar yang cukup banyak juga anomalinya, selain juga digitalisasi layanan-layanan kepegawaian. Saya kira ini momentum yang baik. Tadi pagi saya juga sudah sampaikan ke Sekretaris Jenderal, juga ke Inspektur Jenderal dalam upacara Hari Pahlawan Nasional sekilas terkait dengan program Bulan Data Nasional ini. Dan nanti kami akan sampaikan, laporkan ke pimpinan termasuk pemantauan terhadap progres dari perbaikan data secara nasional ini secara berkala. Mudah-mudahan di akhir bulan November 2022 data kita 100% sudah bisa dilakukan perbaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini berikutnya juga ada pegawai negeri sipil prediksi pensiun tetapi masih aktif. Nah ini karena memang terkadang kan memang ada proses-proses alih jabatan ataupun orang yang memang secara normal itu bisa memasuki usia pensiun, tetapi kemudian alih jabatan dan secara regulatif usia PNS-nya menjadi bertambah. Nah ini juga harus dilakukan secara tepat waktu. Contoh misalnya pejabat administrator atau pejabat pimpinan tinggi yang beralih menjadi dosen, itu ada ketentuan di dalam peraturan Dirjen Pendis 6 bulan paling lambat di usia 56 tahun bagi pejabat administrator sudah harus menyampaikan atau sudah ada kepastian apakah usulan menjadi dosen itu diterima atau tidak. Nah ini kan ketika diterima maka harus diinput. Ketika ditolak maka pensiunnya yang berjalan. Nah ini demikian halnya untuk pejabat pimpinan tinggi. Nah ini juga mohon maaf tadi 58 ya. Kemudian 60 berarti 6 bulan sebelum itu sudah harus ada kepastian apakah seseorang bisa beralih jabatan dari struktural kemudian ke jabatan fungsional, contohnya dosen. Maka terikat juga dengan kebijakan yang diterbitkan oleh satuan kerja atau unit pembina kepegawaiannya, unit pembina jabatan fungsionalnya. Nah ini harus kita lakukan proses itu. Karena misalnya seorang yang juga beralih jabatan, katakan saja kepala kantor Kemenak kemudian mau jadi penyuluh gitu. Ini kan juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sisi usia dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini tetap kita harus melakukan proses secara cepat untuk menginput terhadap keputusan-keputusan semacam itu. Sehingga ini terkait dengan PNS prediksinya pensiun tetapi masih aktif, ada data 953. Mudah-mudahan ini bisa dicek secara cepat. Selanjutnya adalah jabatan struktural diduduki lebih dari satu orang. Ya. Jadi dalam satu jabatan, ketika seorang pejabat di satu posisi, kemudian sudah bisa saja sudah mutasi, bisa saja sudah pensiun, tetapi karena belum di-update datanya, ketika ada jabatan itu diisi oleh pejabat yang baru, maka masih kok terisi double ya, dalam jabatan yang sama gitu. Tadi saya mengingatkan juga bahwa termasuk adanya kebijakan penyetaraan jabatan itu. Karena seluruh regulasinya saya kira terkait dengan Ortaker itu sudah diselesaikan, baik kaitan dengan instansi vertikalnya maupun organisasi tata kerja Kementerian Agama bagi unit pusat dan statuta bagi perguruan tinggi keagamaan negeri. Ini kami minta untuk seluruhnya dicek berdasarkan regulasi yang terakhir. Jangan sampai nanti ada jabatan yang tidak diisi padahal masih ada jabatannya, ataupun ada jabatan yang sudah kosong tapi masih diusulkan untuk diisi. Nah, jadi harus fix betul, tidak boleh satupun jabatan posisi yang tidak sesuai. Nah itu jadi sengketa nanti, jadi masalah. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, PNS yang tidak mengikuti EPU PNS. Ini program yang cukup lama, tapi saya kira ini tahun 2015 ya. EPU PNS ini 179 orang. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati, ya kami meminta pada seluruh satuan kerja termasuk pengelola kepegawaian
untuk bisa senantiasa melakukan update data ini. Karena bersamaan juga ya yang akan kami lakukan adalah kami juga akan memberikan konsekuensi terhadap proses atau program yang tidak bisa dilakukan secara tepat agar tidak mengganggu proses-proses layanan lebih lanjut. Contoh misalnya, proses-proses pemutakhiran data mandiri yang dilakukan oleh ASN kita, bila tidak dilakukan tentu semua hak kepegawaiannya harus di-stop. Termasuk nanti bisa jadi ke aspek pembayaran-pembayaran yang lain. Ini harus bisa kita lakukan. Selama datanya belum diupdate, selama terkait dengan datanya belum valid, maka tentunya proses-proses yang menjadi hak yang bersangkutan juga belum bisa diberikan. Karena kewajibannya belum dilaksanakan. Jadi begitu. Contoh, setiap bulan kita ada kewajiban menyampaikan LKH, ya, itu laporan kinerja harian kita, untuk kemudian sebagai dokumen yang bisa kita hitung atau perhitungkan dalam kaitan pembayaran tunjangan kita. Apabila tidak diberikan, tentu haknya tidak dapat disampaikan. Kami minta seluruh satker melakukan hal yang sama. Karena dengan demikian kita akan bisa menghitung bagaimana kinerja setiap aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Termasuk data-data yang lain. Nah ini Bu Lilis nanti bisa juga dibuatkan edaran, ya. Kita akan lihat agar seluruh data kita betul-betul bisa digunakan karena datanya valid. Selanjutnya adalah jabatan rangkap ada 16, nanti dicek. PNS di unit organisasi kosong 32.085. Jadi ini data unit organisasinya tidak diisi. PNS-nya ada 32.000, unit organisasinya di mana ini belum diisi. Nah ini tolong nanti disegerakan ini, karena jelas orang itu adanya di mana. Kalau alamatnya nggak diketahui, gimana kita bisa layani kan gitu. Bayar gajinya juga jadi permasalahan ya. Bapak Ibu sekalian, kembali saya ingatkan tadi bahwa misalnya tahun lalu belanja pegawai kita baku minusnya 2 triliun lebih secara nasional. Tahun ini semua pengelolaannya coba ditarik ke Sekretariat Jenderal agar lebih jelas, lebih pasti. Data ini valid, kita bisa integrasikan dengan keuangan, kita bisa integrasikan dengan perencanaan, sehingga nanti setiap orang yang bergerak dimanapun, satuan kerja kita bisa menghitung secara otomatis, sehingga belanja pegawainya tidak berlebihan ataupun kekurangan. Maka kaitan dengan data anomali yang sekarang ini, ada 50.482 ASN dalam berbagai kategori data yang anomali. Ini akan kita selesaikan dan harus kita selesaikan sampai dengan akhir bulan November ini.